Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima salam hormat dari saya kepada rekan-rekan semuanya dan juga kepada Ibu Dr. Karunia Eka Lestari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics. Izinkan saya, IGD Made Aryawan Rekan Putra dengan NPM 241063105004 dari kelas 3D Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan juga menampilkan hasil dari proyek akhir pada mata kuliah AIDA yang diminta untuk membuat poster dan juga operasi dalam aplikasi RStudio. Untuk yang pertama saya akan menampilkan poster yang telah saya siapkan. Di sini saya mengambil poster dengan judul Pengaruh Faktor Demografi dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kasus HIV atau AIDS di Jawa Barat menggunakan analisis regresi linear ganda. Dengan kata kunci 5, yang pertama ada regresi linear ganda, kasus HIV, jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah, dan juga Jawa Barat. Yang dilatar belakangi oleh kasus HIV atau AIDS merupakan masalah kesehatan yang kompleks di Jawa Barat, ditandai dengan variasi kasus signifikan antar wilayah. Analisis awal menggunakan model regresi sederhana hanya mampu menjelaskan 2,7 variasi kasus HIV dengan variabel jumlah penduduk X1 menunjukkan bahwa model ini lemah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan daya prediksi model dengan menyertakan variabel rata-rata lama sekolah atau RLS sebagai X2 yang berfungsi sebagai proksi untuk tingkat kesadaran dan akses testing kesehatan. Dengan menggunakan regresi linear ganda, penelitian ini akan mengidentifikasi variabel mana jumlah penduduk atau RLS yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kasus HIV yang tercatat, sebagai dasar perumusan kebijakan penanggulangan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dilakukannya penelitian ini dengan tujuan yang pertama untuk menganalisis dan memodelkan hubungan antara jumlah kasus HIV dengan jumlah penduduk dan juga rata-rata lama sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi variabel independen mana yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus HIV atau AIDS di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah yang pertama ada pendekatan penelitian secara kuantitatif atau deskriptif kuantitatif dengan menguji hubungan antar variabel melalui data numerik. Metode penelitian yang digunakan adalah asosiasional atau korelasional dengan menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel tanpa intervensi langsung. Yang ketiga ada variabel dan skala dengan Y variabelnya sebagai jumlah kasus HIV, X1 sebagai jumlah penduduk dan juga X2 sebagai rata-rata lama sekolah. Teknik pengumpulan datanya dengan data sekunder, studi literatur, dan web scraping manual. Sumber datanya adalah data cross-section dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk kasus HIV-nya, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat untuk jumlah penduduk dan juga rata-rata lama sekolah. Dengan teknik analisis data regresi linear ganda atau multiple linear regression. Dengan rumus matematisnya, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah E. Lalu yang selanjutnya, di sini ada hasil penelitian dengan grafik yang pertama yaitu hubungan antara RLS dan juga kasus HIV yang menunjukkan garis tren positif yang cukup rapat. Ini mendukung temuan signifikan dengan P sama dengan 0,0331 dan mengindikasikan korelasi yang kuat. Kemudian grafik yang kedua ada hubungan jumlah penduduk dengan kasus HIV. Plot yang menunjukkan garis tren positif yang lebih menyebar ini mendukung temuan statistik bahwa pengaruhnya tidak signifikan pada tingkat 5%. Dari semuanya dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi linear ganda terbukti jauh lebih baik dalam memprediksi kasus HIV daripada model sederhana. Variabel rata-rata lama sekolah adalah prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus
HIV atau AIDS per kabupaten atau kota. Koefisien RLS yang positif diinterpretasikan sebagai indikator tingginya akses dan kesadaran testing di wilayah dengan RLS tinggi, sehingga kasus yang terdeteksi dan tercatat menjadi lebih banyak. Mungkin bisa langsung saja untuk pengoperasian pada aplikasi RStudio. Baik, di sini saya akan melancarkan pada aplikasi RStudio-nya. Untuk yang pertama saya akan memunculkan data HIV. Ini saya membutuhkan library Excel yang digunakan karena file saya berupa Excel. Jadi untuk yang pertama kita gunakan library Excel dulu. Lalu di sini saya memberi nama pada data HIV sebagai data HIV, data underscore HIV underscore Jabar. Untuk yang selanjutnya membaca data dan menyimpannya pada folder RStudio menggunakan fungsi read underscore Excel. Di sini taruh posisi pada device, posisinya di mana. Saya pada file ini dan juga ini nama untuk data yang sudah saya siapkan. Tinggal di run saja. Lalu selanjutnya ada print data HIV Jabar yang akan tertampil nanti pada konsol yang di bawah sini. Kalau di run, maka terlihat di sini untuk wilayah dan juga kasus HIV Jabar dari Kabupaten Bogor hingga Kabupaten Purwakarta. Ini merupakan data 10 kabupaten atau kota pada Jawa Barat yang memiliki tingkat kasus HIV tertinggi. Jika ingin melihat dalam bentuk tabel, langsung saja bisa fungsi view, maka akan terlihat dalam bentuk tabel. Seperti ini. Lalu yang selanjutnya akan memunculkan data yang kedua, yaitu data jumlah penduduk. Saya beri nama untuk data jumlah penduduknya adalah data underscore penduduk underscore Jawa Barat. Sama seperti sebelumnya menggunakan fungsi read Excel dan juga posisi file pada laptop ini. Ini untuk nama file, saya beri nama pada laptop data underscore jumlah underscore penduduk underscore Jabar .xlsx. Langsung bisa di running dan sama seperti sebelumnya juga di print dan juga di view. Maka untuk di print akan terlihat pada konsol, untuk jumlah penduduk, untuk view akan terlihat pada lembar baru dalam bentuk tabel. Lalu selanjutnya di sini saya akan menggabungkan terlebih dahulu untuk mempermudah dalam proses regresinya. Saya gabungkan untuk penggabungannya di sini menggunakan fungsi merge dan saya beri nama data gabungan awal yang dibaca. Kita menggunakan fungsi merge untuk dalam kurung dari data HIV Jabar yang awal, data penduduk Jawa Barat. Untuk by sama dengan wilayah ini bermaksud adalah untuk kunci penggabungan. Kunci penggabungannya pada nama kota atau kabupaten yang sama persis. Dan all sama dengan false ini hanya baris data yang memiliki nilai di kolom wilayah pada kedua dataset yang akan dimasukkan ke dalam hasil gabungannya. Langsung saja di running dan kita bisa langsung view, maka akan terlihat menjadi wilayah dengan kasus HIV tertinggi dan juga jumlah penduduknya. Lalu yang selanjutnya akan melakukan model regresi. Diberi nama model underscore regresi underscore HIV menggunakan fungsi LM atau linear model yang berfungsi untuk penggunaan modelnya. Lalu dalam kurung kasus HIV tanda alis yang bermaksud yaitu diprediksi oleh, yang berarti kasus HIV yang diprediksi oleh jumlah penduduk dengan data yang diambil adalah data gabungan awal. Maka langsung di running untuk ini dan summary untuk modul regresi HIV untuk menunjukkan pada konsolnya. Maka pada konsol terlihat untuk regresi yang awal ini akan terlihat untuk adjust R square-nya itu sebesar 0,02698 atau sekitar 2,7% yang berarti sangat rendah.
yang artinya hanya sekitar 2,7% variasi jumlah kasus HIV yang dapat dijelaskan oleh jumlah penduduknya. Dan juga p-value-nya itu hanya sebesar 0,2961, yang artinya tidak signifikan karena 0,2961 itu lebih besar dari 0,05. Yang berarti jumlah penduduk itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kasus HIV yang sedang dianalisis. Lalu, oleh karena itu kita membutuhkan variabel yang selanjutnya ya, yaitu rata-rata. Di sini saya akan mengambil rata-rata lama sekolah, sama seperti sebelumnya untuk memunculkan datanya. Jadi tinggal disalin saja. Tadi saya lakukan secara penyalinan. Saya beri nama di sini data RLS Jawa Barat. Langsung di running dan juga kita bisa view. Di sini ada wilayahnya dan juga rata-rata lama sekolah dalam satuan tahun. Di sini namanya masih rata underscore lama underscore sekolah. Untuk selanjutnya untuk mempersingkat namanya, di sini saya akan melakukan call names data RLS Jawa Barat. Jadi saya akan mengubah nama kolomnya, memberikan nama kolom yang konsisten untuk wilayah dan RLS pada dataset RLS yang tadi, agar bisa digabungkan untuk tahap selanjutnya. Maka setelah kita cek untuk data RLS Jawa Barat tadi akan menjadi wilayah dan juga RLS-nya saja untuk namanya. Lalu kita gabungkan kembali seperti sebelumnya. Di sini saya beri nama datanya data underscore UAS supaya lebih gampang untuk ingatnya. Lalu menggunakan fungsi merge-nya seperti awal. Untuk yang awal apa namanya? Yang akan digabung adalah data gabungan awal yang pertama antara data 1 dan data 2 dan juga data yang terbaru data ketiga yaitu data rata-rata lama sekolah Jawa Barat, koma by wilayah. Dan juga awalnya false sama seperti sebelumnya juga ya, tinggal disalin saja. Lalu bisa di view, maka di sini akan terlihat dari wilayah, kasus HIV, jumlah penduduk, dan juga rata-rata lama sekolah dari 10 kabupaten kota yang memiliki tingkat kasus HIV tertinggi pada Jawa Barat. Lalu yang selanjutnya di sini saya melakukan pengubahan tipe data pada rata-rata lama sekolahnya. Diubah menjadi tipe data yang numerik atau angka, agar dapat digunakan dalam perhitungan model regresinya. Dari data UAS untuk kolom RLS yang akan dibaca akan ditambahkan fungsi as.numeric dari as.karakter dari data UAS yang kolom RLS-nya. Maka dari itu, setelah biru, maka sudah berhasil berubah menjadi numerik yang sebelumnya karakter. Lalu yang selanjutnya melakukan model regresi ganda final. Menggunakan fungsi LM sama seperti sebelumnya. Untuk fungsi LM atau linear model, kasus HIV yang diprediksi dari jumlah penduduk ditambah dengan rata-rata lama sekolah. Dengan data yang diambil adalah data UAS yang terakhir. Lalu kita bisa langsung summary untuk model regresi ganda final. Nah, untuk model ini menyatakan bahwa kasus HIV adalah variabel yang diprediksi oleh jumlah penduduk, ditambah dengan rata-rata lama sekolah. Setelah dilihat di sini, adjust R square berubah menjadi 0,444 yang sudah berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya adalah 0,2968. Dan juga untuk p-value-nya yang sebelumnya 0,2961 menjadi 0,053 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dari sini sudah bisa kita lakukan plot yang pertama. Di sini saya akan melakukan plot jumlah penduduk versus kasus HIV menggunakan fungsi plot yang diambil dari data UAS
dari jumlah penduduk dan juga data UAS dari kasus HIV sesuai dengan judul yang ingin kita ambil. Lalu diberi main atau judulnya yaitu hubungan jumlah penduduk dan kasus HIV. Untuk X-lab atau sumbu X-nya diberi nama jumlah penduduk dalam satuannya jiwa, dan juga untuk sumbu Y-nya atau YLP diberi nama kasus HIV. Lalu untuk ketebalan garisnya itu diberi bentuk titiknya itu sebesar 19 dan juga warnanya adalah ungu. Langsung ke jadiran, maka akan terlihat di sini di plotnya. Dan yang selanjutnya menambahkan garis regresi linear yang menarik garis lurus atau garis regresi yang paling baik, mewakili tren hubungan antara kedua variabel. Garis berwarna hijau. Saya beri garis warna hijau di sini. Maka akan terlihat seperti ini. Nah, setelah diperhatikan di sini, tren garis regresi menunjukkan kemiringan yang positif yang naik dari kiri bawah hingga ke kanan atas. Secara visual, model regresi linear sederhana menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, maka ada kecenderungan semakin tinggi pula jumlah kasus HIV pada wilayah tersebut. Nah, tapi pada penyebaran titik, meskipun trennya positif, titik-titik data, lingkaran-lingkaran yang berwarna ungu ini tersebar cukup jauh dari garis regresinya, terutama pada beberapa titik ekstrim, seperti pada titik yang di sekitar 5.000 jiwa ini terhadap titik yang di sekitar 1.000 jiwa. Sangat jauh. Yang menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif dengan kasus HIV, variabel ini sendiri mungkin tidak sepenuhnya menjelaskan semua variasi kasus HIV. Ada faktor lain seperti yang sudah saya tambahkan, seperti rata-rata lama sekolah atau mungkin faktor sosial ekonomi yang lainnya, yang mungkin sangat-sangat mempengaruhi pada kasus HIV yang dianalisis ini, yang membuat titik data tidak sepenuhnya mengikuti garis trend. Oke, selanjutnya, maka saya akan menambahkan untuk plot yang kedua, yaitu plot pada rata-rata lama sekolah versus kasus HIV. Sama seperti sebelumnya sebenarnya, jadi tinggal disalin saja kalau saya hanya mengubah pada sini. Data UAS di sini diganti menjadi RLS, dan juga untuk mainnya menjadi hubungan RLS dan kasus HIV. Untuk X-lab-nya atau pada sumbu X-nya menjadi rata-rata lama sekolah dalam satuan tahun. Dan juga untuk Y-lab atau sumbu Y-nya menjadi kasus HIV dengan PCH 19 dan juga warnanya ungu. Ditambahkan F-line atau garis regresinya, fungsi LM atau linear untuk kasus HIV yang diprediksi oleh RLS, yang datanya yang diambil adalah data UAS untuk warna hijau. Dan juga ketebalan garisnya 2. Maka di sini akan terlihat untuk plot yang baru, yaitu hubungan rata-rata lama sekolah dan juga kasus HIV. Untuk hubungan rata-rata lama sekolah dan juga kasus HIV, di sini terlihat bahwa tren garis regresinya sama seperti pada plot pertama, yaitu kemiringan yang positif naik dari kiri bawah menuju ke kiri atas. Nah, di sini sebenarnya agak sedikit terkejut karena ternyata kita di sini saya mengharapkan korelasinya itu negatif, karena seperti semakin tinggi rata-rata lama sekolah maka kasus HIV-nya akan semakin rendah. Harapannya seperti itu, tapi ternyata hasil ini kontraintuitif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah ada kecenderungan semakin tinggi pula jumlah kasus HIV. Dan setelah diperhatikan untuk ketersebaran datanya, penyebaran titik-titik data juga tersebar luas, tetapi tren positif tetap terlihat. Ada titik ekstrim yang sangat tinggi di sekitar rata-rata lama sekolah pada 8,5 di sini. Tetapi juga titiknya sangat rendah juga pada rata-rata lama sekolah yang sama. Jadi dia sangat tinggi dan juga sangat rendah. Nah, implikasi ini hasil positif dengan beberapa kemungkinan alasan.
Yang pertama ada multikolinearitas yang kemungkinan besar variabel rata-rata lama sekolah dan jumlah penduduk berkolerasi kuat satu sama lain. Misalnya seperti wilayah dengan rata-rata lama sekolah tinggi adalah wilayah perkotaan padat yang juga memiliki kasus HIV yang tinggi. Dan juga akses dan pelaporan wilayah dengan RLS tinggi mungkin juga memiliki akses kesehatan yang lebih baik yang mengarah pada tingkat testing dan pelaporan kasus HIV yang lebih tinggi, sehingga jumlah kasus yang terdeteksi secara statistik lebih tinggi. Maka pada kesimpulannya, regresi sederhana pada plot yang pertama awal tadi, ada hubungan positif antara jumlah penduduk dan juga kasus HIV. Dan juga pada plot yang kedua, hasil regresi sederhana menunjukkan bahwa hubungan positif antara RLS dan kasus HIV yang berlawanan dengan ekspektasi pada sebelumnya. Seperti itu mungkin cukup sekian dari pengaplikasian pada aplikasi kode R. Mohon maaf jika banyak kurang atau lebihnya. Terima kasih. Semoga video saya bermanfaat dan juga berguna untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.